92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami temani Anda pendengar dalam dialog Palembang pagi ini. Pendengar, tanggal 24 Juni 2025 hari ini diperingati sebagai Hari Bidan Nasional. Nah, bagaimana peran bidang dalam penguatan sistem ketahanan nasional pada semua krisis melalui sinergi dan juga kolaborasi, kita akan perbincangkan dalam dialog Palembang pagi ini di hari Selasa 24 Juni 2025. Dan tentunya pendengar juga kami nantikan peran sertanya yang ingin ikut bergabung bisa melalui line interaktif ya di 0711 369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090. Dialog ini juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan tentunya pendengar juga bisa ikutan interaktif melalui kolom komentar ya di live comment YouTube channel di Pro 1 RRI Palembang. Dan juga kami informasikan untuk Anda, siaran ini juga bisa didengarkan via RRI Digital ya di App Store dan juga Play Store. Baik, kami saat ini sudah tersambung dengan narasumber kami via Zoom ya. Langsung saja kami sapa. Ini ada Ibu Eni Diana SKM Eskep ya, merupakan Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Banyu Asin. Langsung saja kami sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu Esi Armisi. Ya, selamat pagi juga. Terima kasih sudah meluangkan waktu pastinya ya untuk pendengar. Di pagi hari ini kita akan berbincang dalam dialog Palembang pagi ini hingga 1 jam ke depan. Dan juga kami bersama dengan Bidan Yeidurita Listian ya, yang merupakan Kepala Ruang Anak MTBS Puskesmas Tanjung Lago, Banyu Asin. Selamat pagi, Bidan Yeinu. Ya, selamat pagi, Bidan Yeinurita. Selamat pagi Mbak Esi, selamat pagi juga Bu Kabarnya, Eni. kabarnya gimana? Puji Tuhan, sehat sejahtera Bu pagi ini. Baik, terima kasih juga pastinya untuk waktu yang sudah diluangkan untuk pendengar kita di pagi hari ini ya. Selamat Hari Bidan Nasional kami ucapkan untuk bidan-bidan yang ada di Indonesia ya. Untuk Ibu Eni dan juga Ibu Yenurita tentunya. Baik, Ya, ini kita terima mengajak kasih. pendengar juga untuk ikutan interaktif ya melalui dialog ini. Silakan untuk pendengar bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090. Baik, ini kita langsung ke Ibu Eni ya. Ada beberapa hal tentu yang pendengar juga ingin ketahui dari profesi sebagai Hari Bidan Nasional ini dan juga tentunya kontribusi yang sudah diberikan oleh para bidan ya yang sudah berkiprah dalam karyanya. Nah, ini kalau Ibu Eni boleh menyampaikan tentunya seperti apa sih keberadaan dari bidan khususnya yang ada di Kabupaten Banyu Asin ya, di cabang Banyu Asin untuk peran sertanya atau kontribusinya dalam memperkuat sistem ketahanan nasional ini, Ibu Eni. Baik, terima kasih Ibu yang kami hormati, Bu Esi Armisi, selaku presenter dan kru RRI. Kemudian Ibu narasumber kita, Ibu Bidan Yenu Listiani, STRK, dari Puskesmas Tanjung Lago, dan seluruh pemirsa RRI yang kami banggakan. Baik, kami bidan di Banyuasin, peran kami terhadap masyarakat itu sangat erat ya, karena sesuai dengan tupoksi dari kami sebagai seorang bidan itu dari Permenkes nomor 28 tahun 2017 ya, bahwa sebagai pelayan kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan bayi, balita, kemudian kesehatan reproduksi,
pemberdayaan masyarakat, juga terhadap kesehatan bayi balita tumbuh kembangnya. Itu Ibu. Iya, ini kalau boleh berbagi informasi kalau buat Ibu Eni Diana gitu ya. Ada hal mungkin yang melatar belakangi kenapa memilih profesi sebagai bidan, Ibu? Baik, eh, kami memilih profesi bidan itu tentu Ibu dari lubuk hati yang paling dalam. Karena bidan itu merupakan suatu sahabat perempuan. Jadi perempuan paling dekat dan menjadi ujung tombak untuk kesehatan keluarga. Jadi kami merasa eh, bahwa pekerjaan itu sangat mulia. Jadi didasari dengan perasaan hati yang ikhlas, tulus demi kesehatan keluarga. Baik, kalau untuk Ibu Yenurita sendiri, mungkin boleh berbagi bersama kami gitu ya, alasan apa yang dipilih ketika memilih profesi sebagai bidan. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih juga buat Bu Eni, juga kru RRI Palembang pagi ini. Sebenarnya peran bidan di keluarga, di tengah masyarakat, juga di lingkungan itu sangat banyak. Pada dasarnya kita mulai dari diri kita sendiri, di mana kalau kita sendiri bidan bisa mencintai diri sendiri, kita bisa juga mencintai wanita lainnya di lingkungan kita, mulai dari keluarga, juga di lingkungan eh, tempat kita berada. Jadi kalaupun tentang kebidanan, pada dasarnya itu bidan itu sangat berperan mulai dari hamil, ibu hamil sampai ke remaja juga sangat berperan aktif, apalagi mulai dari pada saat remaja itu kan sudah ada konseling espro tentang anak remaja sampai persiapan catin, juga hamil sampai dia melahirkan, juga nifas sampai ke anak lahir. Jadi disinilah peran bidan itu sangat dibutuhkan ya, sangat dipercaya oleh banyak masyarakat kalau memang bidan itu ya seperti dokter gitu Kak, apalagi seperti saya posisinya di desa gitu kan Bu ya. Eh, itu kalau peran bidan. Baik, mungkin cerita awal mulanya kenapa memilih profesi bidan, Ibu Yenurita, seperti apa? Kalau memilih profesi bidan itu pada dasarnya Kak saya dimulai dari melihat keluarga, Mhm, bukan cita-cita pada dasarnya. Ada keluarga yang memang ada orang kesehatan, jadi terinspirasi. Oh, saya ingin menjadi orang kesehatan seperti tante saya, mhm. bisa mengobatin, bisa mengajak keluarga, mendampingi keluarga saat sakit, itu ada kebanggaan tersendiri gitu. Nah, dari situlah jadi terinspirasi ingin menjadi seorang bidan, ada kepercayaan gitu kan. Jadi, oh iya, bisa nggak ya saya mengambil cita-cita seperti itu? Jadi itulah yang menginspirasi saya sebagai bidan. Ternyata ya sebagai bidan setelah saya jalani, oh iya, memang harus penuh bertanggung jawab. Ya lebih lebih asik aja gitu menjadi seorang bidan, sama Oke, seperti kita menjadi seorang ibu. mhm, baik. Nah, ini sudah berapa lama Ibu Yenurita ini menjalani profesi sebagai bidan? Saya tamat dari bidan itu mulai dari tahun 2006 sampai 2006? sekarang. Iya, kurang Oke. lebih 15 tahun Oke, menjalani sebagai bidan. pasti banyak suka dan dukanya seperti apa? Kalau suka duka,
banyak sekali ya, apalagi yang namanya eh, saya dimulai dari daerah terpencil sebagai bidan, dari daerah yang tidak memiliki teknologi yang canggih, mulai dari tidak ada listrik, alat-alat juga masih masih nggak modern lah intinya ya. Sangat menarik sekali kalau menjadi pengalaman bidan di daerah terpencil itu. Sampai saat ini bergeser, penempatan SK-nya ada di eh, tingkat kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjung Lago. Jadi banyaklah suka dukanya Bu. Bu Eni, juga Mbak Arsi di RRI, banyak sekali. Iya, pastinya ya banyak suka dan duka yang dirasakan, tapi tetap bertanggung jawab dalam menjalankan profesi sebagai bidan ya. Baik, kita ke Ibu Eni. Ibu Eni boleh dengar ceritanya juga nih, kalau Ibu Eni gimana awal mulanya memilih ya profesi sebagai bidan ini, dan juga mungkin dari sekian lama menekuni profesi ini ada pengalaman menarik gitu yang tidak akan pernah terlupakan, seperti apa Ibu Eni? Ya, baik, terima kasih. eh Bapak Ibu pemirsa, menjadi bidan itu sesuatu hal yang sangat-sangat, eh, bagi saya ya, itu sangat membanggakan. Karena menjadi seorang bidan itu pengalaman-pengalaman yang kita dapat mulai dari belajar ilmu-ilmu kebidanan, kita tahu oh ini anatomi fisiologi yang telah diciptakan oleh Allah itu sangat unik dan luar biasa. Kemudian eh, ibu hamil pun butuh pertolongan dan juga ada fisiologi-fisiologi dalam masa kehamilan, persalinan dan nipasnya. Jadi dengan menjadi bidan, kita lebih memahami benar kata Yenu bahwa diri kita, keluarga kita, oh ini loh menjadi seorang perempuan, menjadi ibu yang harus penuh diperhatikan untuk keselamatan, kesehatannya. Bahkan di saat hamil melahirkan itu adalah dua nyawa. Jadi di sini kita bertekad bahwa untuk menjadi bidan itu merupakan suatu tanggung jawab yang berat, namun kita Benar. seperti hobi itu kegemaran dan kesukaan menjadi apa namanya? Ini loh tugas saya. Saya ini bidan. Saya harus profesional dan saya akan mengerti semua ilmu-ilmu bidan. Jadi insya Allah masyarakat yang kita tolong tentu dia akan memberi pelayanan yang bermutu, yang baik, yang bisa memberikan kesehatan bagi keluarga. Itu seperti misalnya pengalaman menolong persalinan. Persalinan itu sulit, tapi waktu di desa, benar waktu itu hanya ada dukun, kami ke bidan desa, eh, sesulit apapun, apa kata tidak ada rotan akar pun jadi. Alhamdulillah mungkin dengan bantuan Tuhan, obat-obatan seadanya di desa itu, Alhamdulillah selama 12 tahun saya mengabdi di Desa Rantau Bayur, hanya 4 orang yang dirujuk. Karena kondisi daerahnya jauh, pakai speedboat, dan jalan pun saat itu jelek, bergelombang-gelombang. Jadi kalau untuk merujuk itu bukan untuk menambah sehat dari pasien tersebut, tetapi menambah eh, penyakitnya di dalam kondisi perjalanan yang jauh. Itu menurut saya. Jadi saya bertekad bulat untuk lebih mengutamakan ilmu-ilmu klinik dari kebidanan itu, harus paham sesungguhnya dan harus mengerti cara mengaplikasikannya dengan baik dan benar. Itu Ibu pengalaman saya. Oke, pastinya jadi pengalaman yang berkesan ya Ibu Eni ya. Ya, Oke, Ibu Eni, kalau kita Iya, melihat ya peran serta atau keberadaan dari bidan zaman dulu dan juga zaman sekarang, apa saja tantangan-tantangan yang dirasakan gitu ya? baik. Eh,
dari zaman dulu dan sekarang itu masih tetap sama, Ibu. Peran dan fungsi, kemudian tanggung jawab. Namun lebih detailnya sekarang bidan ini sangat kompleks bahwa dia menjadi garda terdepan. Jadi seluruh pelayanan yang untuk kesehatan keluarga itu mulai dari remaja sampai eh, bayi tumbuh kembangnya, sampai dia melahirkan, hamil dan seluruhnya itu lingkup tanggung jawab dari bidan untuk melayani. Apalagi sekarang bidan-bidan ini upaya dari perannya yaitu menjadi pendampingan keluarga eh, pada mencegah mencegah stunting ya. Jadi di sini yang betul-betul kita tahu peran kita sebagai pendamping pada keluarga itu seperti pada calon pengantin, pendampingan pada ibu hamil, pasca persalinan, kemudian balita, baruta. Di sini semuanya Ibu ada informasi tentang edukasi. Kalau calon pengantin misal nih, bahwa dia harus mengerti umur perkawinannya dan sehat reproduksinya. Jadi menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perempuan dan laki-laki itu umurnya 19 tahun baru boleh menikah. Dan begitu juga reproduksinya sudah normal. Jadi bisa memberikan insya Allah keturunan-keturunan baik. Di samping itu harus memeriksakan kesehatannya dulu. Kemudian di calon pengantin ini kita juga harus edukasi, screening ya, perencanaan keluarganya, kemudian kehamilan sehat itu bagaimana, mesti direncanakan. Jadi itu tugasnya Bu Bidan yang mengedukasi masyarakat atau pasangan calon pengantin ini. Begitu juga dengan ibu hamil. Kalau dia hamil tentu pemeriksaan kehamilannya, tentu pilih yang berkualitas, yang 10T. Ya, jadi di sini bisa screening awal, edukasi gizinya juga dengan pemeriksaan 10T itu bisa ditemukan. Kemudian deteksi dini faktor stunting atau resiko dalam kehamilannya. Jadi perencanaan persalinannya bisa tepat. Jadi kalau diagnosanya tepat, insya Allah terapinya pun tepat, itu Bu. Oke, baik. Nah, ini kita ke Ibu Yenurita ya. Ini Bu Yenurita, ini kalau berbicara mengenai tantangan yang dihadapi ya, bertugas sebagai bidan yang sudah ditekuni hingga saat ini. Kalau dulu dan juga sekarang perbandingannya seperti apa, untuk juga mungkin kesadaran dari masyarakat sendiri, Ibu melihatnya gimana nih? Iya, terima kasih ya Bu. Kalau pengalaman saya, karena saya kebetulan juga bidan desa di tingkat Kecamatan Tanjung Lago, sampai saat ini yang saya temukan tantangan sebagai bidan itu terletak di remaja ya. Remaja inilah yang sangat harus kita tangkap sebagai bidan, seperti yang Ibu ini tadi bilang, itu persiapan dari menjadi seorang ibu, mulai dari dia cacing sampai ke persiapan kehamilan dan melahirkan sampai ke nifas, juga melahirkan seorang anak itu sangat diperlukan dari seorang remaja. Makanya kita sekarang ini terbentuk posyandu remaja di setiap eh, desa itu, seperti Tanjung Lago itu ada 12 desa. Kita ada sekitar kurang lebih 26 posyandu itu terbentuk posyandu multifungsi. Di mana yang multifungsi itu posyandunya ada kegiatan, mulai bukan hanya eh, kegiatan posyandu bayi balita dan ibu hamil, tetapi ada juga posyandu remaja sampai ke eh, posyandu lansia juga KB. Nah, disinilah fungsi posyandu multifungsi itu berjalan. Kemudian anak remaja diundang untuk datang ke posyandu, di mana tindakan posyandu ini dilakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, juga lingkar lengan, juga lingkar perut, dilakukan pemeriksaan, juga pemberian obat-obatan seperti
sesuai dengan diagnosa yang didapatkan kan rata-rata eh, anemi juga. Anemi itu yaitu keluhannya pasti pada saat dia datang bulan, maaf Bu. Dan juga kalau anak laki-laki itu biasanya ada keluhan perubahan suara Baik. Ya, Ibu tentang Yenu. seksual. Jadi Mhm. edukasinya banyak Bu pada saat di posyandu remaja itu diberikan eh, penyuluhan Ya, melalui bidan-bidan desa masing-masing. Ibu Yenu dan Ibu Eni, kita terima penelpon dulu ya, sudah tersambung. Langsung saja sapa Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Esi, Dengan dengan Ibu Eva di Pipareja. Ibu Eva di Pipareja. Iya. Silakan Ibu Eva, ada komentar apa? Ya, selamat pagi Ibu Yen, Ibu Eni. Selamat pagi. Ya, ini tadi sempat saya dengar ada bimbingan untuk remaja. Nah, ini menumbuhkan kepercayaan remaja pada pemeriksaan yang dibilang Ibu tadi. Bagaimana? Apakah mungkin respon di daerah mungkin banyak oleh oleh remaja-remaja. Nah, ini kan ada sebagian remaja itu gengsi, udah nanti diperiksa ini ketahuan penyakitnya. Nah, ini gimana menumbuhkan kepercayaan diri supaya remaja Rasa itu mau. kepercayaan ya Bu ya, Iya, supaya mau untuk boleh datang. diperiksa gitu. Iya, mau taruhlah kalau ada posyandu remaja gitu atau puskesmas. Nah, ini bagaimana ini sosialisasi seperti apa? Sudah itu motivasinya juga seperti apa agar mereka mau gitu. Ya, cuma itu aja Ibu Yen, Bu Eni, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pagi. Ibu Eva ini ada di Piparja Palembang ini ya, Ibu Eni dan juga Ibu Yenu. Mungkin boleh langsung ditanggapi apa yang disampaikan Ibu Eva. Silakan mungkin dari Ibu Eni terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu, pertanyaannya baik sekali Ibu Eva ya. Ibu, kalau dari bimbingan remaja ini itu sangat baik sekali dimulai dari remaja. Mungkin Bu ya benar tantangan kata Yenu tadi, Bidan Yenu, bahwa remaja itu memang sulit. Kadang-kadang mereka masih ya namanya saja remaja kan masih egonya masih tinggi, masih belum mau mendengar. Jadi gini Bu, kita tidak henti-hentinya tetap memberikan edukasi mungkin melalui lintas sektoral, kita ajak misalnya Bapak Camat untuk menginformasikan bahwa nanti di sini ada pertemuan. Jadi jadi kita mohon dukungan nih dengan Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Kades, atau kalau dia masih sekolah dengan sekolahnya bisa. Misalnya Ibu di sini nanti anaknya yang kuliah, anak-anak kuliah, misal ada pertemuan nih, ada edukasi tentang kesehatan reproduksi remaja. Jadi di situ kalau seandainya kita sendiri yang bekerja kami ibu-ibu bidan ini mungkin sulit untuk berhasil. Jadi itulah teknik yang kami lakukan. Jadi setelah mereka datang sosialisasi pada remaja itu mungkin kesehatan reproduksi tadi tentang undang-undang pernikahan. Jadi untuk sehatnya memulai reproduksi sehat itu kapan loh? Oh, menurut undang-undang ini laki-laki dan perempuan itu terendah ya minimal 19 tahun. Jadi dia boleh menikah dan boleh hamil. Jadi tentu ada batasnya Bu. Kalau ibu yang hamilnya mungkin sampai batas 35 tahun ya reproduksi yang sehat. Jadi dimulai dari 19 tahun sampai 35 tahun. Kemudian anak-anak remaja ini diedukasi juga setiap kali menstruasi mereka diberikan obat tablet tambah darah, HE namanya, supaya dia tidak anemi. Jadi di sini upaya daripada untuk mencegah stunting tadi kalau dia punya keturunan. Kemudian kalau eh, ada penyakit tuh misalnya oh, emennya sakit, ada keputihan. Jadi sebelum menikah, jadi kita anjurkan untuk periksa dulu biar biar pas dia menikah reproduksinya siap untuk menantikan calon buah hati yang sehat.
Jadi takutnya kalau ada infeksi di dalamnya nanti calon buah hatinya kan terjadilah keguguran, terjadilah kecacatan. Jadi itu jadi pentingnya untuk edukasi bagi kami kepada remaja. Begitu juga kepada remaja, kami mohon sebarkan Ibu ya, bahwa sangat penting untuk memelihara kesehatan sebelum menikah atau menjadi calon pengantin. Itu pesan kami, Ibu. Baik, dari Bidan Yenu mungkin ada tambahan? Seperti apa sih kalau untuk posyandu remaja ya dari selama ini respon dari masyarakat ya, Ibu Yenu? Ya, terima kasih Ibu yang dari Pipareja tadi, pertanyaannya bagus sekali Ibu ya. Eva? Kalau kami, Bu, pengalaman, halo, Iya, pengalaman di tingkat kecamatan seperti di puskesmas dulu lah ya. Kami melakukan kolaborasi bersama sekolah-sekolah, Bu. Itu ada jadwal untuk kami seluruh tim puskesmas, mulai dari tim gizi, juga tim eh, Case Pro untuk penyuluhan ke anak-anak remaja mulai dari SMP juga SMA sampai ke tingkat SMA itu dilakukan turun ke lapangan tim eh, puskesmas untuk melakukan penyuluhan melalui anak-anak di sekolah. Juga eh, terkadang kami mengundang eh, Babin Kamtibmas yang terkait di desa-desa setempat kalau kami turun. Jadi kolaborasinya bersama dengan lintas sektoral itu jalan. Pada saat kita mau hadir turun ke lapangan SMA itu ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada anak-anak sekolah untuk kami boleh melakukan penyuluhan tentang kesehatan, juga tentang pranikah, juga tentang seksual, terkadang juga kami tentang narkoba, Mbak. Nah, kalau dia sudah selesai dilakukan dari tindak sekolah, sudah kita berikan, di tingkat desa pun, di tingkat kelurahan, kami memberikannya di posyandu remaja. Itu ada kegiatan posyandu remaja di masing-masing desa sudah terjadwal. Pada saat kami terbentuk posyandu remaja itu, kami mengundang kepala desa atau kalau kita di tingkat kelurahan itu, kami mengundang Pak RT, perangkat-perangkat desa itu untuk ada mengadakan dulu posyandu remaja. Jadi kami undanglah Pak Camat. Setelah itu kami bentuk kader remaja. Setelah kami bentuk kader remaja, kami buatlah jadwal per bulan untuk ada kehadiran. Nah, di sini pun kami menggunakan bahasa-bahasa yang Tempat. penuh pendekatan lah ya, yang supaya berhubungan baik dengan remaja, yang membuat membuat dia nyaman. Supaya apa sih fungsi posyandu remaja, apa saja yang didapati di posyandu remaja. Jadi kita memberikan informasi yang jelas dan menarik buat mereka supaya mereka itu oh iya ternyata enak di posyandu remaja. Jadi dari sini pun data kita dapat mulai dari persiapan catin sampai ke ibu hamil, sampai ke KB, sampai ke balita lahir. Nah, dari sini kita lakukan pendekatan dulu. Nanti yang dua ini posyandu remaja dan tingkat sekolah tercapai, ya memang tidak maksimal, tapi ya setidaknya kita ada pendekatan kepada mereka dengan cara itu. Itu Bu, untuk Ibu Eni, Mhm. Ibu siapa tadi yang di Pipareja? Ibu Eva, Bidan Yuni. Ya, Ibu Eva. Iya, baik. Terima kasih informasinya Bidan Yenu dan juga Ibu Eni. Ini juga sekaligus ya menjawab pertanyaan dari pendengar via YouTube ini Mbak Pur ya. Kalau sosialisasi ke sekolah-sekolah ya tentu sudah dilakukan tadi ya seperti yang diinformasikan. Baik, Bidan Yenu dan juga Ibu Eni, kita jeda sebentar ya. Pendengar juga pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Nanti juga kembali yang ingin ikut bergabung bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Tetap bersama kami. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Tahukah Anda?
Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia. Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah. Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas. Itu, musuhnya kalahin. Dit, main HP itu matanya nggak boleh deket-deket. Itu loh layarnya, minimal 40-50 cm lah. Yes, menang. Musuhnya kalah juga. Huhu. Dit, denger nggak apa kata kakak tadi? Iya. Apa coba? Kalau main HP, mata nggak boleh deket-deket dengan layar kan? Minimal 40-50 cm. Terus, kenapa masih deket-deket? Kamu mau? Masih muda matamu jadi rusak? Terus rabun? Maaf kak, habis gamenya seru banget. Adit sampai gak sadar kalau mata Adit sedekat itu dengan layar HP. Ya sudah, lain kali ingat-ingat lagi ya, kalau main HP, mata nggak boleh deket-deket dengan layar. Oke kak, siap. Dengan mata sehat, Anda dapat melihat dengan jelas. Ayo, jaga kesehatan mata Anda agar rutinitas sehari-hari jadi lebih nyaman. Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, masih terus bersama Anda pendengar dalam dialog Palembang pagi ini seputar Hari Bidan Nasional, peran bidan dalam penguatan sistem ketahanan nasional pada semua krisis melalui sinergi dan kolaborasi, tema yang kami hadirkan untuk dialog Palembang pagi ini. Bersama dengan narasumber kami ada Ibu Eni Diana SKM Eskep, ini merupakan Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Banyuasin, dan juga ada Bidan Yunurita Listian ya, yang sudah sedari tadi tentunya tersambung via Zoom. Baik, Bidan Yenu dan juga Ibu Eni masih bersama kami ya. Baik, kita baik, terima kasih Ibu Eni. Ini kita juga pengen tahu tentunya seperti apa sih peran dari IBI ya di cabang Banyuasin ini untuk meningkatkan kapasitas dan juga kompetensi bidan dalam mendukung ketahanan nasional ya, terkait juga dengan tema yang kita hadirkan di pagi hari ini. Seperti apa Ibu? Baik Ibu, kami peran Ikatan Bidan ya dari cabang Banyuasin, tentu kami tidak henti-hentinya mengingatkan anggota kami bahwa kita ini adalah petugas kesehatan yang mempunyai tanggung jawab, yang mempunyai kemampuan, dan juga mempunyai tugas yang telah dibebankan oleh pemerintah, yaitu sebagai ujung tombak garda terdepan untuk melayani semua masyarakat, apalagi sekarang Ibu sudah pelayanan ILP ya, integrasi layanan primer. Jadi semua siklus hidup Bu Bidan sudah melayani semuanya. Jadi mau dari umur dia baru lahir sampai kemudian dia pulang kembali ke pangkuan ilahi. Jadi ini peran-peran bidan yang sangat selalu kami ingatkan dalam melayani, dan kemudian itu adalah tugas suci ya, tugas suci, dan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kami semua ibu-ibu bidan ini telah mengerti, menyadari bahwa ini tugas yang harus benar-benar dijalankan. Seperti tugas-tugas bahwa tugas utama dia misalnya melakukan penyuluhan baik kepada Catin tadi, kepada remaja, kepada ibu hamil. Kepada ibu hamil tuh pemeriksaan juga 10T. Jadi pemeriksaan yang betul-betul berkualitas agar bisa mendeteksi ibu itu misalnya ada risiko tinggi, ada penyakit, atau juga ada yang berkaitan dengan terjadi stunting. Jadi itu semua tugas Bu Bidan. Jadi alhamdulillah bidan-bidan sudah menjadi TPK karena bidan ini merupakan sahabat perempuan. Jadi begitu juga untuk yang mencegah stunting, termasuk KB, itu ada semboyan, ada bidan, ada KB gitu kalau BKKBN. Kemudian kalau dari masyarakat itu bidan itu adalah sahabatnya perempuan. Jadi kadang-kadang bidan itu juga bayi-bayi ya, inisialnya adalah warna pink. Karena apa? Dia penyayang. Penyayang dengan ibu, penyayang dengan bayi, bahkan ada disebutkan bahwa asuhan sayang ibu, asuhan sayang bayi. Jadi ibu-ibu bidan harus melaksanakan itu sesuai dengan kompetensi kewenangannya. Jadi saya rasa kalau berbicara masalah bidan itu bagaimana ya, hati saya tuh sangat tersentuh bahwa itu tugas kami, tugas mulia yang dibebankan oleh Yang Maha Kuasa, yang oleh pemerintah, dan kami pun siap melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi bahkan kalau di hari ulang tahun ya, seluruh rangkaian kegiatan yang dari pusat telah disusun Ibu, mulai dari Maret sampai Juni itu adalah pelayanan KB gratis, pelayanan imunisasi gratis, kemudian
ANC gratis. Ada juga sosialisasi Bu Bidan kalau di Banyuasin memberikan telur 2 kilo terhadap bayi-bayi atau ibu-ibu yang kurang energi, cake atau yang disebut cake. Jadi itu sumbangan Bu Bidan. Bu Bidan itu sangat care terhadap pasiennya, terhadap masyarakat, karena itu benar kata Yenu tadi, seperti diri kita sendiri. Ibu ini seperti saya dulu, ibu ini seperti saya hamil, anak bayi pun demikian. Jadi semuanya diurus dengan sebaik-baiknya oleh Bu Bidan. Jadi itu sudah kamu lihat dan rangkaian kegiatan itu alhamdulillah sudah selesai ya. Untuk Funwalk dari pusat pun sudah kami laksanakan tanggal 8 Juni kemarin. Kemudian ada anjang sana terhadap sesepuh IBI, ada juga kemudian tabur bunga kalau yang sudah ada meninggal kan mungkin kirim Fatihah minimal ya untuk ke sesama bidan-bidan yang telah mendahului kami. Kemudian ada lagi disesuaikan dengan kondisi setempat. Kayak hari ini hari terakhir puncaknya HUT, kita mendengarkan ulang tahun kita dari Zoom meetings dari pusat. Kemudian yang seperti kegiatan ini termasuk rangkaian ulang tahun juga untuk yang puncaknya terakhir. Itu Ibu yang kami rasakan peran-peran terhadap masyarakat dan diri sendiri pun seperti ini. Baik, nah ini kalau berbicara mengenai kerjasama yang mungkin sudah terjalin ya antara Ikatan Bidan Indonesia atau IBI cabang Banyuasin dengan beberapa lembaga atau instansi pemerintah, ini seperti apa, Ibu Eni? Ya baik, kami kan merupakan bidan-bidan ini jejaringnya puskesmas. Jadi walaupun dia nantinya wewenangnya sebagai bidan Pokesdes itu di kepemerintahan, namun ibu bidan banyak yang praktek mandiri. Jadi di sini juga mereka prakteknya BPM murni, kata kita tidak bekerja di kepemerintahan, namun dia membuka praktek. Di sini juga dia menjadi jejaring dari pemerintah, yaitu terutama puskesmas untuk melaksanakan program-program dari puskesmas seperti pendampingan keluarga tadi, sesuai dengan topoksi dia yang kewenangan-kewenangan bidan. Jadi semua ini tetap berlangsung terus sewaktu setiap bulan nanti diajak mini lokakarya oleh puskesmas walaupun bidannya praktek mandiri untuk mendengarkan isu-isu terkini atau program-program terbaru dari kepemerintahan. Baik. Kemudian Ibu Eni, sebelum dilanjutkan ya. kita terima dari pendengar dulu ya. Ini sudah tersambung. Sayang sekali terputus, silakan untuk pendengar yang ingin ikut bergabung ya bisa langsung melalui 0711369977. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan, ada komentarnya seputar peringatan Hari Bidan Nasional ini, peran bidan dalam penguatan sistem ketahanan nasional pada semua krisis melalui sinergi dan kolaborasi. Baik Ibu Eni, silakan dilanjutkan Ibu. Ya baik. Kemudian Ibu, di rangkaian kegiatan HUT ini kami ada dari itu kan ada menunggu pos arus mudik ya, arus balik yaitu. Kebenaran di Tanjung Api-Api ya dari kapal itu ada yang sudah pecah ketuban mau lahiran dari Bangka ya. Dijemput itu di pelabuhan oleh ibu-ibu bidan di sana di Tanjung Api-Api. Ternyata alhamdulillah lahirlah di mobil. Alhamdulillah selamat ibu dan anak. Jadi bidan bukan di situ saja, sampai arus mudik, arus balik waktu lebaran pun mereka ikut berpartisipasi dalam keadaan suasana apapun, seperti dengan judul HUT kita ya, tema kita ya, dalam krisis apapun. Mereka tetap melakukan profesionalnya sebagai bidan. Itu Bu. Ya, baik. Nah ini kalau berbicara mengenai profesi bidan ya, Ibu Eni dan juga bidan Yenu mungkin boleh nanti menyampaikan juga
melihatnya seperti apa nih untuk profesi bidan dan juga tantangan ke depan yang tentunya harus dilewati untuk pendengar. Mungkin ada yang juga bercita-cita untuk menjadi bidan nih. Seperti ada apa dari bidan Yenu terlebih dahulu? Iya ya. Peran bidan, wewenang bidan yang pastinya itu sangat besar. Walaupun kita adik-adik di luar yang sedang mendengar ataupun ibu-ibu yang bercita-cita anaknya nanti saya ingin anaknya menjadi bidan. eh, Kalaupun keluar inspirasi dari anaknya sendiri tidak apa-apa. Tapi kalau dipaksakan oleh orang tua, eh, coba jangan dulu ya Bu ya. Karena memang persiapan menjadi bidan itu harus ikhlas dan tulus. Memang benar-benar diri sendiri yang kita kasihi gitu. Kalau memang dari diri sendiri udah kita kasihi, pasti pasien pun nyaman, ibu bersalin pun nyaman, dan anak-anak remaja pun senang berobat ke bidan. Oh saya berobat ke sono enak tuh, jumpa sama bidannya aja udah sembuh gitu. Nah, mudah-mudahan menjadi bidan itu tidak menakutkan. Intinya itu eh, kalaupun tantangannya besar, tapi menjadi bidan itu tidak harus dimulai dari, oh harus menolong persalinan yang besar, harus bisa menyuntik, tidak harus dari situ. Memberikan penyuluhan pun boleh. Dari situ nanti kita berkembang dengan sendirinya menjadi seorang bidan. Tetap semangat menjadi seorang bidan. Banyak keterampilan yang bisa kita kembangkan menjadi seorang bidan. Karena ya besar peluang menjadi seorang bidan itu tidak harus menjadi seorang bidan itu menyelamatkan seorang ibu hamil ataupun memberikan pengobatan. Menjadi seorang bidan bisa juga eh, apa seperti yang Ibu Eni katakan tadi, membuka praktek mandiri sendiri kan, begitu besar peluangnya untuk kita mendapatkan penambahan cuan ya kalau kita terikat dengan pemerintah kan yang pasti gajinya dari pemerintah sekian udah mengetahui gitu kan. Tapi kalau kita buka sendiri dan buka praktek sendiri kan kita sendiri yang mengatur gitu kan usahanya. Eh, Pokoknya kalau menjadi seorang bidan itu tidak menyeramkan dan enak saya rasa. Oke, baik. Kalau dari Ibu Eni gimana nih Ibu Eni melihat profesi bidan ini ya ke depannya peluangnya seperti apa? Ya, baik. Jadi kalau jadi bidan itu kita peluangnya ya banyak sekali. Yang pertama-tama dari keikhlasan kita, tentu kita dalam melayani pasien dapat yang namanya kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, pahala ya. Itu kalau niatnya ikhlas dan tulus. Kemudian dapat juga kita secara mandiri kan, bisa meningkatkan perekonomian keluarga dengan menjadi seorang bidan. Kita kan ada warung ya, sebagai bidan buka praktek itu menjadi suatu warung. Jadi tidak tergantung misalnya mesti kerja dengan pemerintah betul jadi PNS, jadi P3K ya. Itu kita bisa dengan ilmu. Jadi kita istilahnya tuh mitrah dengan pasien atau masyarakat. Jadi kalau kita punya ilmu, kita menjual, produk yang kita jual ini adalah yang bermutu, berkualitas, tentu mereka mau membeli. Benar kata Yenu, kita menjadi seorang bidan itu 5S iji kita. Jadi sewaktu itu senyum, salam, sapa, siap, siaga. Nah, itulah Bu bidan yang profesional. Jadi setelah dia datang ke tempat kita, dia bahkan bilang, udah ketemu ibu nih, anak saya sudah sembuh. Bahkan ibu kalau pasien yang dengan keluhan sakit perut mau melahirkan, di saat dia datang itu tensinya pun sangat tinggi, kadang-kadang 180. Kalau kami memikir itu, oh ini mesti dirujuk. Tapi dengan cerdas, seorang bidan harus cerdas. Menentukan diagnosa harus tepat. Karena diagnosa yang tepat akan
terapi pun tindakannya tepat. Tapi diagnosa yang salah akan salah juga terapinya. Jadi gini, kita tenangkan dulu ibu tegang ya mau lahiran. Iya Bu Bidan, saya kan nggak punya pengalaman mau melahirkan. Nah itu gimana? Kita pun kalau tidak punya pengalaman mungkin seperti mereka. Jadi kita pahami dulu pasiennya. Oh ibu sekarang tarik napas dalam-dalam bahwa itu adalah sesuatu yang fisiologis yang normal. Dari Enjoy, nyaman. ya, toh itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuasa. Jadi kita hanya berjuang sekuat tenaga, mental kita berpikiran positif thinking untuk sehat selamat. Coba Bu, sekarang napas panjang bahwa kita robah apa namanya pikiran kita bahwa itu yang terbaik, bukan yang sekarang. Udah mejem, napas panjang, ternyata setelah itu kita tensi lagi sekitar 10 menit. Tensinya normal, Ibu sudah 120. Nah, ini dengan berarti bidan juga harus bisa menenangkan Meyakinkan. pasien, memberi mereka rasa nyaman, rasa senang, aman untuk dilayani dan eh, ditolong seluruh keperluannya. Itu mulai dari psikologis pun kita pikirkan bahwa itu cara penanganan yang tepat terhadap bidan, itu tantangan kita. Ya, dan tantangan kita juga kadang pasien kita nih masih banyak yang ngeyel di kita. Kalau sudah tahu TD-nya betul-betul tinggi, sudah gejala preeklamsi, kadang sudah dirujuk, sudah diedukasi berkali-kali, masih belum mau datang eh, ke dokter spesialis, ke tempat fasilitas rujukan kedua atau yang lebih fasilitasnya. Jadi itu kadang-kadang tantangan kami. Jadi dengan tidak bosan-bosannya, jadi kami tetap mengedukasi sampai mereka mengerti. Itu tentu Bu bidannya harus punya sifat yang sabar, ya, yang tanpa batas untuk menghadapi pasien-pasiennya agar semua sehat dan selamat. Itulah peran kami bidan. Baik, tanggung jawab yang besar tentunya harus dijalankan ya oleh bidan. Nah ini kalau hiburan atau healingnya bidan biasanya ngapain nih kalau bidan Yenu? Iya Bu Eni, Bu. Kalau untuk hiburan atau healingnya bidan biasanya ngapain? Oh, mudah Bu. Kalau hiburan bidan itu ya pastinya hiburan adalah masa tidak ada hiburan. Biasanya Yang ngapain pastinya nih hiburan bidan Yenu? Kalau hiburan saya sih bidan Bu, itu yang pastinya dari pasien dulu. Dari Kalau pasien pasien dulu. tadi datang, Betul. wah ini uang, itu udah hiburan Udah jadi hiburan tuh. tersendiri ya. Ya. Ya, Oke. ini uang. Kalau udah di otaknya udah uang kan pasti memberikan yang kenyamanan. Oh, saya harus memberi kenyamanan. Itu udah hiburan, Bu. Nah, kalau hiburan fisik ya yang pasti jalan-jalan dong. Seminar. Tetap ya. Oke, Ibu Eni mungkin apa Kalau hiburannya atau healingnya hiburan gitu ya? itu sebenarnya sangat banyak sekali Bu hiburan terhadap pasien ya. Kita menolong pasien itu, apalagi suasana yang kita tolong itu ibunya mau lahiran. Tentu itu suatu hal yang stres ya bagi kita bidannya. Apakah ini normal? Apakah nanti ini sehat? Tetapi setelah dia lahir sehat, selamat, bayinya sehat juga, ibunya sehat, itu merupakan suatu hiburan yang luar biasa bagi kami bidan, Bu. Kami Baik. bahagia lebih, mereka bahagia, kami lebih bahagia lagi. Itu hiburan langsung, Bu ya. Nah, kalau hiburan yang lainnya ya dengan adanya eh, pekerjaan yang kita lakukan sukses itu tentu kita merasa bahagia. Kemudian ya benar kata Yenu, kita kalau mau hiburan ya bidan-bidan mesti tuh refreshing dengan hiburan, mungkin banyak sekali apa-apa yang kita dapat ya. Tentunya kesehatan tubuh kita, badan kita itu perlu healing-healing ya untuk sehat. Jadi Bu bidan itu sering Bu ini Awet muda juga, Bu healing-healing ya. ya. Kemudian perlulah untuk perawatan-perawatan ya. Karena apa? Dia adalah
masyarakat yang selalu dilihat oleh perempuan dan dijenguk oleh masyarakat. Kalau bidannya kurang rapi, kurang ramah, kurang cantik, kurang bersih ya. Kalau cantik itu relatif ya, bisa cantik luar dalam itu sudah cantik ya. Nah, itu Bu Bidan. Iya. Jadi harus hiburan juga kalau untuk kecantikan, kebersihan itu merupakan suatu hiburan. Karena bidan itu dilihat dari masyarakat cerminan. Kalau rumahnya kotor, tempatnya kotor, nanti mereka tidak mau datang ke tempat bidan. Jadi segala sesuatu yang indah, yang bersih, itu sudah merasakan suatu hiburan bagi kami bidan. Karena Baik. itu memang harusnya ya, harus dipenuhi oleh semua Bu bidan. Baik, yang pasti memang menjalankan tugas yang utama tadi kalau menjadi hiburan adalah ketika semuanya berjalan lancar gitu ya, persalinan lancar ya, anak dan ibu Betul. sehat gitu ya. Baik, Ibu Eni dan juga Bidan Yenu, nggak berasa nih kita sudah ada di penghujung acara. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dari Bidan Yenu dulu, silakan nih. Pesan dan kesan, tetaplah menjadi seorang yang bidan penuh kasih, sayang, dan tulus. Kalaupun adik-adik di luar sana mau jadi bidan, teruskan cita-cita mau menjadi bidan, tetap fokus dan bulat, jangan patah semangat. Jadi bidan itu enak loh. Oke, baik. Ibu Eni. Ya, pesan kami terhadap masyarakat dulu nih. Masyarakat, ibu-ibu, siapa yang mendengar, ya pemirsa semuanya, agar selalu menginformasikan bahwa eh, ibu-ibu itu sahabatnya Bu Bidan. Jadi perempuan itu sahabatnya Bu Bidan. Dan Bu Bidan sudah mempunyai seluruh pelayanan-pelayanan, ilmu-ilmu pelayanan-pelayanan terhadap Bu Bidan. Jadi jangan takut dan percayakan kepada Bu Bidan. Baik mau KB, mau persalinan, periksa hamil, imunisasi, ya itu. Kemudian ada lagi kesehatan reproduksi, penyuluhan-penyuluhan, layanan-layanan tentang ibu-ibu semuanya sudah adalah ilmu-ilmunya Bu Bidan. Jadi jangan takut untuk pergi ke Bu Bidan untuk kesehatan keluarga kita. Kemudian pesannya juga kepada ibu-ibu bidan harus tetap semangat untuk menjalankan profesi kita sebagai bidan. Karena profesi bidan kalau dia sudah profesional apapun kita pasti cerdas untuk menghadapi apapun. Dan kita bisa eh, apapun gawat darurat apapun kita bisa. Jadi tentu dengan ilmu yang selalu update, belajar terus biar bisa meningkatkan kualitas dari pelayanan kita. Baik. Itu pesan kami. Iya, Ibu Eni terima kasih sudah berbagi informasinya bersama kami, juga Bidan Yenu ya, sukses terus aktivitasnya. Amin. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Makasih. terima kasih. Baik pendengar, demikian dialog Palembang pagi ini. Tadi kita sudah berbincang bersama dengan Ibu Eni Diana SKM Eskep, ini Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Banyuasin, dan juga ada Bidan Yenurita Listian untuk dialog Palembang pagi ini dengan tema Hari Bidan Nasional, peran bidan dalam penguatan sistem ketahanan nasional pada semua krisis melalui sinergi dan kolaborasi, di hari Selasa 24 Juni 2025. Saya Esi yang mewakili rekan-rekan yang saat ini bertugas mengucapkan terima kasih untuk atensi dan juga minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami selanjutnya. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Aku dan dirimu sudah jadi satu di dalam ikatan percaya. Ini asmara.
panas